Isu yang muncul saat ini adalah Prabowo disebut menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran. Tapi Gerindra klarifikasi seolah panik. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siwar. Pada pemilu sebelumnya adalah fakta bahwa Prabowo didukung oleh Rizik dan kelompok seperti PA212 dan ormas-ormas sejenis. Kelompok ini dianggap banyak orang sebagai kelompok intoleran yang hobi menjual agama dan surga untuk meraih dukungan politik. Politisasi agama sangat parah saat itu. Pemilu seolah bukan ajang mencari pemimpin yang layak, melainkan menjual agama untuk menang. Kita semua tahu sepak terjang kelompok seperti PA212. Siapa yang tidak kenal dengan Rizik yang terkenal sebagai biang kegaduhan negara ini? Di acara Reuni 212, Rizik pernah mengajak massa untuk mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2019. Dia mengatakan jangan memilih capres yang didukung oleh partai penista agama. Seolah mereka ini yang paling benar, paling suci, paling berhak menilai siapa yang dapat surga. Ini adalah politisasi agama yang sangat marak saat itu. Itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Prabowo selain dihantui oleh isu HAM di masa lalu, juga dinodai oleh pergaulannya dengan kelompok itu. Tapi ada isu bahwa Prabowo menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran. Isu ini kemudian dibahas di banyak media. Katanya ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSI, Grace Natali. Awalnya dia ditanya tentang sikap PSI yang mulai dekat dengan Prabowo, padahal Prabowo dikenal pernah dekat dengan kelompok intoleran. Grace kemudian menjawab dia pernah berbincang santai dengan Prabowo. Dari perbincangan itu diketahui Prabowo mengaku menyesal pernah dekat dengan kelompok itu. Hanya saja dia tidak ingat persis bagaimana ucapan Prabowo saat itu. Isu ini menjadi panas karena dua hal. Yang pertama adalah ada sebagian yang tidak percaya Prabowo benar-benar menyesal. Biar bagaimanapun, Prabowo dianggap masih memerlukan dukungan dari kelompok ini. Logikanya, kalau Prabowo hanya berharap dari kelompok pendukung Jokowi, tidak akan cukup membuat Prabowo menang di Pilpres 2024. Yang kedua adalah ada yang menganggap Prabowo seperti kacang lupa akan kulitnya. Salah satunya adalah Tifatul Sembiring. Dia bertanya, kelompok mana yang dimaksud Prabowo? Dia bilang, pendukung Prabowo saat itu sudah banyak berkorban. Para relawan juga sudah berjuang tanpa imbalan. Dia menyebut Prabowo cepat sekali melupakan jasa orang. Tapi ada satu hal yang menarik. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko, dia mengatakan statement Grace Natali sudah dipelintir. Dia bilang statement Grace yang dianggap viral itu tidak utuh dan memelintir fakta yang ada. Grace memang sudah mengkonfirmasi bahwa ucapannya memang dipelintir. Menurut dia, tidak ada yang menyebut Prabowo menyesal dengan kelompok tertentu. Kata-katanya sudah diganti. Siapa yang memulai ini duluan juga tidak jelas. Tapi bukan itu inti yang mau kita bahas. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Gerindra kelihatan gelisah dan membuat klarifikasi. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi apakah kalian juga menangkap kesan sepertinya ada ketakutan kubu Prabowo takut kehilangan dukungan dari kelompok itu? Di hampir semua media isunya mirip-mirip, yaitu isu Prabowo menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran. Seharusnya tidak perlu bereaksi terlalu berlebihan dengan isu itu. Semua orang setuju bahwa kelompok intoleran adalah kelompok yang wajib diberantas karena memang mereka ini perusak persatuan. Mereka inilah kelompok yang mengkotak-kotakkan sesama manusia dan menciptakan api-api kebencian terhadap sesama. Tidak ada salahnya jika Prabowo memang menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran. Bukankah itu bagus? Bahkan Ganjar saja terang-terangan mengatakan intoleransi dan radikalisme adalah
masalah yang sangat serius di negara ini. Dia tegas menolak intoleransi. Bahkan Ganjar mengusulkan ASN yang terpapar paham intoleransi dipecat lebih cepat. Jadi logikanya, menolak intoleransi seharusnya bagus kan? Jauh-jauh dari kelompok intoleran adalah hal yang bagus kan? Menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran, harusnya itu diapresiasi, betul nggak? Apalagi Prabowo hobi nempel Jokowi, dan Jokowi itu paling anti intoleransi. FPI aja disikat dan dibubarkan. Prabowo kalau benar-benar sejalan dengan Jokowi, tegak lurus dengan Jokowi, harusnya berani menjauh dari kelompok intoleran. Ucapan Grace dipelintir atau tidak, itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah isu yang muncul saat ini adalah Prabowo disebut menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran. Tapi Gerindra klarifikasi seolah panik. Kecuali misalnya ada isu Prabowo dibilang menyesal didukung kelompok nasionalis atau kelompok tertentu. Wajar kalau ini misalnya panik karena dianggap bikin gaduh. Wajar. Justru menurut saya kalau Prabowo berani tegas menolak atau serius mengaku menyesal dekat dengan kelompok intoleran, ini bisa jadi narasi yang hebat. Ini bisa jadi iklan marketing politik yang luar biasa. Jokowi tegas terhadap kelompok intoleran. Prabowo tegak lurus Jokowi dan mulai menyesal. Bukankah itu narasi yang bagus? Atau jangan-jangan jauh di lubuk hati terdalam, mereka masih mengharapkan dukungan dari kelompok yang bersangkutan? Seperti yang tadi dikatakan, secara hitungan kasar, kalau Prabowo cuma mengharapkan dukungan dari kelompok nasionalis pendukung Jokowi, tidak akan cukup untuk menang Pilpres. Prabowo tidak akan bisa merebut 100% dukungan dari pendukung Jokowi. Jadi ada kesan, kelompok yang mendukung dia di Pilpres 2019 harus tetap dirangkul supaya kekuatannya bertambah. Masalahnya saat ini masih belum kelihatan. Kuat dugaan mereka ini tiarap dulu, sambil menunggu waktu yang tepat untuk nongol lagi. Benar tidaknya isu ini nanti akan kelihatan. Kelompok ini pasti akan muncul jika waktunya tiba. Mereka mungkin sedang tunggu kepastian siapa saja capres yang ikut Pilpres. Kalau mereka bukan mendukung Anies, kemungkinan besar akan dukung Prabowo. Tidak mungkin mereka mendukung Ganjar. Kalaupun misalnya mereka dukung Ganjar, Ganjar tidak akan mau. Dan pendukung Ganjar pasti akan melawan habis-habisan. Karena bagi mereka, tidak ada tempat bagi intoleransi di negeri ini. Maka dari itu, yang paling benar adalah pilihlah capres yang tidak ada rekam jejak merangkul kelompok intoleran. Dari 3 capres yang ada saat ini, kalian pasti sudah tahu siapa yang paling sesuai dengan kriteria itu. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.